KDM Gubernur Konten, jangan jadikan DIY sebagai bahan kontenmu. Forum Wisata Jogja Jateng. Ini pakai fotonya foto dari Tempo ya. Ini kalau waktu itu ini paling dilempar di Tempo ini, karikatur Tempo ini. Selamatkan pariwisata dari Gubernur Pencitraan KDM. KDM, sudahi pencitraanmu, perekonomian wisata gulung tikar karena ulahmu. Kenapa ya? Aneh sih. Kenapa pariwisata menyalahkan KDM karena kebijakan study tour gitu? Kocak. Nggak ada hubungannya itu. Kocak ah. Tak kasih tahu ya, wong Jogja asli kuis seneng karo KDM. Kalau ada spanduk seperti itu pasti kepentingan politik. Kata siapa? Kocak lah, itu dia ngomong pakai nanya lagi. Iya iyalah, kata si Titian Citra, kok kata siapa? Orang dia yang ngomong. Kata saya gimana? Kan mana bro, itu jawab satu-satu yang ngajak diskusi yang udah mention lu. Emang iya politik, paling susahannya tidak suka bapak aing. Asli ngendi aku asli Jogja, tinggal neng PWK. Ngerti watak asline idolamu kui. Uset yang ini. Ini di PWK ya. PWK itu apa? PWK itu kayak podcast. Podcast itu ya PWK ya. PWK. Pras Teguh. Pokoknya tidak tinggal di situ. Jawaban yang cerdas. Betul. Jawa ini saya juga suka sekali dengan komentar-komentar yang ada kayak kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa sih harus pakai bahasa-bahasa seperti ini? Tapi namanya juga haters ya. Puciono, saya ngobrol dengan warga Bali juga kemarin menolak KDM, pariwisata lesu gara-gara KDM. Maaf mas, Pak Gubernur melarang study tour yang diadakan pihak sekolah di Jawa Barat, bukan melarang pariwisata. Nah iya itu kan. Iya itu kan. Nah ini kemana komentarnya nih? 78 reply, gak ada. Ini kenapa ini bisa 78 reply tapi bawahnya nggak ada, height-nya ada 78 tapi nggak ada. Ya itu intinya itu ya, kayaknya udah dihapus kali ya apa ya. Jadi yang dilarang itu adalah study tour dari sekolah, bukan wisata. Gubernur wae study tour kok, tapi ngelarang siswa study tour. Rek ngeneki contoh bener jenenge. Gubernurnya aja study tour tapi ngelarang siswa study tour, kayak gini mah ngasih contoh. Rangene tidak seperti ini memberi contoh yang benar. Goblok kok dipangan dewe. Anda itu tidak paham dengan kata-kata KDM yang melarang study tour, padahal sudah dijelaskan, oi KDM piknik boleh asal jangan membawa nama sekolah. PA. Ya. Ya kalau masalah study tour saya sudah ya kemarin saya tonton ya, kalau kalian nonton full podcastnya Kang Deddy Mulyadi yang di Close the Door itu bagus banget, saya suka itu, luar biasa. Dan jawaban-jawaban tentang beberapa isu di situ lebih masuk gitu, soal study tour, soal termasuk yang banyak anak banyak rezeki itu dikupas juga di situ. Jadi ya udahlah, study tour lagi gitu loh. Sederhananya ya bener aneh, kenapa sih pariwisata yang harus protes dengan study tour, yang mana study tour itu anak-anak gitu. Aneh gitu loh. Kalau kita buka mata buka kepala kita secara pikiran, ini kan pariwisata, ini kan study tour. Ini adalah suatu pendidikan, yang ini ranahnya hiburan, ekonomi gitu. Kok bisa bersambung gitu loh dan menjadi permasalahan, padahal kan nggak nyambung gitu. Aneh, konyol. Yang bener aja lah. Nah ini di sini ya, di podcast ini nih kan di thumbnailnya nih Kang katanya orang nge-gym 9 oblok ya, 0 ini ya. Banyak yang marah, KDM lapor saya bawa kebaran. Ini tipe nih beliau nih. Kok kebaran ya? Oh tapi udah dibenerin sih kayaknya, kemarin bukan kebaran deh, kebarak kemarin. Tapi ya ini ya. Dan ini full ya. Ternyata 47 menit full, berarti podcastnya full. Jadi saya kayaknya nggak usah tonton lagi lah, udah ada tontonan di YouTube-nya dan kita juga nggak ini. Dan ini full ya, bukan potongan. Ya ini juga Deddy Corbuzier itu kayak
menyeret KDM untuk ikut ke isu yang hype soal nge-gym yang goblok yang disampaikan oleh Timothy Ronald. Tapi ya beliau cuma nanggapinya simple, sederhana, nggak panjang lebar karena rasanya memang ngapain gitu isu hal seperti itu dijadi bahasan gitu. Bagus lah, walaupun ya akhirnya Kang Deddy yang nggak bahas itu jauh, cuma ya udah kalau saya tahu saya bawa ke barak, udah cuma segitu doang gitu. Yang sering kali main-main dengan masyarakat sekitar, melakukan rekrutmen terima duit. Saya buka saja, ini problem. Dan mulai Agustus saya ingin menangkap dengan kejadian kepolisian ini. Kenapa? Ini memperburuk citra investasi. Ini harus dilakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, problem kita apa lagi Pak Menko? Saya juga suka kasihan sama pengusaha ini. Kenapa? Sudah bayar pajak dipajakin. Pengusaha sudah bayar pajak, ada PPN, ada PPH, tapi dipajakin lagi. Mau Agustusan kirim proposal, tidak terima ngamuk. Kirim surat, ada ulang tahun organisasinya, tidak terima ngamuk. Ini kan problem. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi harus ada upaya penyetaraan dan sistem bagi hasil dana pajak secara transparan dan terbuka. Yang seringkali main. Iya. Jadi kalau mau ngomongin pengangguran banyak, investment tidak mau datang ke Indonesia, banyak faktor termasuk masyarakatnya sendiri. Kadang-kadang ya kayak gitu, pengennya yang gampang-gampang, minta sumbangan lah, ini itulah. Yang pada akhirnya kan betul, pengusaha itu bayar pajak, udah bayar pajak terus bayar ini, dan itu sering terjadi. Mau ada acara, ya minta ke situ. Kalau nggak dikasih ngamuk, wah kamu diriin di sini dan ini. Ya gitu kan kadang problem. Ya kenapa sih kita harus mempunyai mental minta-mintanya itu loh, yang agak-agak sering kayak adalah banyak ya, termasuk juga kadang kalau di wilayah ini kadang pondok pesantren yang mau ngadain acara, kadang-kadang keliling ke warga-warga minta sumbangan untuk acaranya gitu. Entah memang keuangannya tidak terkelola dengan baik, entah memang dari sejak awal gak ada uangnya atau apa gitu. Yang KDM lakukan ya salah satunya yang harus dihentikan sama KDM adalah minta sumbangan di jalan untuk pembangunan masjid. Itu KDM udah bilang dari awal beliau menjabat juga, termasuk wah jangan gitu. Kenapa gitu? Ya walaupun pada akhirnya itu juga sempat jadi obrolan-obrolan, tapi ya memang iya gitu. Kadang-kadang kenapa sih gitu harus melakukan hal-hal ya semacam itu gitu. Ya itu sering tuh yang mau rekrutmen karyawan, ada namanya apa sih, uang masuk ya. Saya juga waktu zaman-zaman lama pernah dipintain 4 juta, terakhir dipintain 3 juta, itu malah kena tipu gitu. Jadi kayak udah dikasih uangnya, ternyata kita ditipu gitu. Akhirnya udah nggak dapat kerja, uangnya malah hilang. Ya diuji masa itu ya tahun-tahun 2013 atau 2014 atau pokoknya tahun itu udah ada gitu. Kerja di PT ini, oh ya kirim uangnya 3 juta, nanti langsung kita interview ini tuh, kirim, tes, hilang. Ya itu bodoh dan apa ya, tapi itu terjadi gitu. Saking orang pengennya kerja, ternyata dimanfaatin oleh orang yang pengen nyaman, enak. Akhirnya orang yang tadi pengen kerja betul, ngejual handphonenya, mungkin ngejual apa, akhirnya dia kasih uangnya dan uang itu hilang. Dan akhirnya kerjaan gak dapet, kehidupannya makin susah. Dan itu kan terjadi gitu loh. Berapa masuk ke sini? 40 juta. Ada tuh pekerjaan di mana itu? Kayak di bandara apa ya? Artinya kalau kita sebutnya apa tuh, sogok ya, suap ya. Ada tuh waktu itu 40 juta. 20 juta ketika diterima, 20 juta gaji pertama apa? Atau kayak mana lah aturannya itu, ada yang seperti itu, pernah dengar saya, bener enggaknya ya pokoknya saya pernah dengar. Intinya ada macam-macam jenisnya gitu, yang mana pada akhirnya orang yang memang pengen kerja banget, sampai ya namanya pengen kerja banget kan, sampai kepikirannya udah lepas ini akhirnya kena tipu. Ada orang-orang yang nggak kompeten di suatu pekerjaan, tapi karena dia punya orang dalam atau punya uang seperti tadi, akhirnya bisa lebih mudah. Ya itu kan yang benar-benar harus dibenahi secara pola pikir, secara birokrasi di suatu pekerjaan. Karena pengangguran itu kan ada banyak sekali kan. Lapangan kerja ada, tapi untuk masuk ada nyogok-menyogoknya. Itu kan jadi permasalahan, yang mana ya nggak permasalahan mudah, itu masalah yang serius gitu dan terjadi di banyak tempat gitu. Insyaallah nanti di depan mereka sudah bisa pindah rumah di kampung yang baru, karena ya kan kayak baru akhir dibangun ini kita cek 40 juta rumah, orang baru 17 rumah ya Pak, sama oke lah.
Ya, maka siapkan ini nak rencana bencana kita pakai nak. Oke. Oh, sudah. Oke mak. Ada mau jalan dulu ke kota. Iya. Oh, rumah bambu ya, rumah bilik ya ini ya. Di kampung termasuk rumah saya pada zaman dulu itu temboknya ini dulu kalau nggak salah dia setengahnya doang, setengahnya itu tembok, terus di setengah atasnya itu pakai bilik bambu gitu di zaman dulu ya. Ya rumah budaya ya. Ya kalau sekarang kayaknya di wilayah saya dulu waktu tahun-tahun 2001 23 ya, antara waktu saya masih SD, masih kecil banget, itu masih sering ngelihat rumah-rumah bilik. Tapi pas masa semakin naik, ya rumah-rumah pada berubah jadi permanen, pakai semen, pakai gitu-gitu. Tapi ya dengan rumah seperti ini di wilayah yang masih pedesaan sih menjadi rumah yang ya udahlah cukup. Jadi kalau sebenarnya kalau orang mau ngomong perspektif ya perspektif aja lah. Masalah ini kan gaya yang lama ya, gaya rumah lama, gaya rumah sekarang ya beda gitu. Ya ini kan kayak rumah bilik ini ya, kalau dikembangin sebenarnya kalau mau syuting film kolosal kemudian kan kita bisa pakai tuh rumah-rumah kayak di Korea tuh kan, drama kolosal mereka tuh ada, mereka punya tempat khusus yang mana di situ pakai rumah-rumah zaman dulunya Korea itu ada gitu. Jadi berapa hektar lahan pakai gitu. Nah kalau misalnya di wilayah kita pengen bikin, ya soalnya kan saya sendiri kadang pengen ada lah remake dari sejarah-sejarah ataupun cerita-cerita lama yang dibikin drama gitu, pakai bikin rumah-rumah zaman dulu gitu di satu lahan luas gitu. Yang mana kalau nggak ada syuting itu bisa ditinggalin gitu. Nanti kalau syuting ya dipakai orang terus disewakan gitu. Kayaknya bisa jadi ekonomi juga gitu. Jadi ya kalau misalnya nih Kang Deddy bikin berapa rumah dengan tipe yang mirip sama ataupun tipe zaman dulu gitu. Nah nanti kan bisa dipakai itu untuk keperluan syuting atau apa gitu. Atau jadi kampung budaya. Ya keren sih. Mak ya sudah ketemu. Jalannya longsor ke jalannya minta kepala PU supaya segera diperbaiki. Ya. Oh gitu doang ya. Oke. Dadah tuh mak. Nah ini kan wilayahnya sendiri bahkan belum aspal nih. Ini wilayah yang nggak terjangkau listrik pun ini. Karena Kang KDM sendiri waktu di podcast kan nyebut bahwa ada berapa ratus ribu rumah di Jawa Barat itu ternyata belum berlistrik. Nah di tempat saya sendiri tempat kampung kelahiran saya itu listrik ada tuh tahun 2010 baru ada listriknya. Nah di Jawa Barat di tahun 2025 ternyata masih ada kampung yang belum ada listriknya gitu. Ya artinya ya banyak banget kan ketimpangan kita. Egi, ada Egi. Bener, Pak. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat Egi, walaupun nggak sama KDM ya kayaknya, tapi ya ternyata Egi ada di sini dia. Oh ya kayaknya Egi memang sama Ustadz Joker ya. Terakhir kan dia suruh sekolah, nggak mau sekolah, mondok, nggak jelas. Nah kan kayaknya sama Ustadz Joker si Egi itu akhirnya. Tapi Egi kayaknya lebih santai nih. Dia wajahnya juga kayak lebih nggak terlalu ini lagi, lebih santai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini ada luar biasa deh, bener-bener hari yang baik untuk memulai video dengan melihat Egi, dengan melihat One Piece. Ya karena saya termasuk fans dari One Piece.
juga membaca komiknya, menonton animasinya, dan sering juga ikut-ikutan di diskusi-diskusian One Piece. Dan tadi KDM berpendapat soal bendera One Piece dan ngelihat Egi. Ini luar biasa. Video kita pada kali ini penuh semangat. Mudah-mudahan kalian suka, subscribe ya, tonton ya. Terima kasih.